Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani Septiandani, Certified Consultant of God, cabang Pemalang. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan mengenai inflasi. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya. Di dalam ekonomi kita sering mendengar adanya kata-kata inflasi ya. Sebenarnya inflasi itu apa sih? Terus kita juga sedang mengalami tidak banyak pertanyaan mengenai apakah itu inflasi, tidak mengetahui dan menyadari efek dari inflasi bagi finansial kita. Terus kita juga kesulitan menjelaskan efek inflasi kepada konsumen. Terus kita juga belum memiliki perencanaan impian yang dihitung dengan emas. Nah, apa yang Anda dapatkan ketika kita memahami tentang inflasi gitu? Yang pertama itu kita bisa menyelamatkan aset harta kita dari inflasi. Terus agar hasil kerja keras kita tidak sia-sia, kita juga lebih mudah memberikan solusi untuk penyelamatan aset. Terus mencapai impian juga jadi lebih mudah dan cepat tercapai. Yang akan saya bahas pada sore hari ini, apa sih itu inflasi, terus mengapa bisa terjadi inflasi, terus pengaruh inflasi kepada masyarakat, juga pengaruh inflasi terhadap impian. Yang terakhir itu emas sebagai solusi dari inflasi. Yang pertama, apa itu inflasi? Jadi inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Jumlah uang Anda sebenarnya tidak berkurang, namun kemampuan belinya yang berkurang. Semua kerja keras Anda akan terkikis habis hingga waktu tertentu. Terus impian Anda itu apa ya? Gitu ya, pengen berhaji, ingin membeli rumah tunai, ingin membeli mobil secara tunai, terus juga bebas dari riba. Mungkin kita bisa berlibur, mungkin ya ada yang memiliki impian keliling dunia, pergi ke negeri-negeri muslim, haji umroh tadi yang pertama ya, yang biasanya menjadi impian kita pertama gitu. Nah, juga terpenuhnya segala kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, dari perencanaan penghasilan kita itu, kita bisa mengatur uang kita digunakan untuk apa saja. Terus juga bisa dari penghasilan kita, bisakah kita mencapai target-target atau impian-impian kita tersebut gitu. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi inflasi? Inflasi penyebabnya karena biasanya peningkatan kebutuhan di hari-hari tertentu, misalnya puasa atau lebaran, peningkatan harga yang sangat tinggi, drastis gitu. Itu juga menjadi pemicu inflasi. Terjadi peningkatan biaya produksi juga bisa ya. Terus terjadinya kelangkaan produksi dan sehingga melahirkan peningkatan biaya gitu. Kemudian efeknya melahirkan peningkatan upah, kenaikan harga bahan baku juga menyebabkan peningkatan biaya ya, sehingga menyebabkan inflasi. Terus kenaikan harga barang yang sumbernya dari impor, pajak yang lebih tinggi juga gitu. Terus penyebab inflasi yang selanjutnya itu mencetak banyak uang, sehingga banyak uang yang beredar di masyarakat. Itu juga bisa menyebabkan inflasi. Nah, harga-harga kan semua tadi pada naik ya, padahal kan kadang jumlah uang kita kan terbatas, sama jumlahnya, tidak berkurang juga tidak bertambah, namun harganya yang naik gitu, sehingga daya beli kita kan menjadi berkurang tuh. Nah, itu namanya inflasi gitu. Terus bukan hanya kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi inflasi, kenaikan kurs mata uang itu pun juga berdampak pada peningkatan kebutuhan. Harga-harga barang kebutuhan hidup juga semakin meningkat gitu.
efek terjadinya inflasi itu kan mengurangi daya beli kita ya. Akibat inflasi tersebut, jumlah uang kita yang sama tersebut itu kita jadi bisa membeli barang tuh hanya sedikit daripada sebelumnya, padahal nominal yang sama. Berapapun penghasilan Anda tidak akan bisa terlepas dari efek inflasi, karena memang dari tahun ke tahun barang akan semakin meningkat. Inflasi akan berdampak pada kehidupan kita, itu daya beli yang semakin turun gitu. Kalau kita ingat-ingat dulu tahun 90-an ya, harga mie ayam itu masih 500 gitu. Sekarang harga mie ayam 10.000 sudah tidak dapat gitu. Nah, itu sebagai salah satu contoh inflasi. Nilai uangnya jadi semakin tidak berharga dengan nilai yang sama, seperti itu. Nah, efek terjadinya inflasi yang berikutnya yaitu pengaruh inflasi terhadap ekonomi bisa mendorong munculnya semakin banyak pengeluaran. Kita jadi semakin banyak jumlah pengeluaran kita ya. Jika mata uang kita semakin menurun, terus tabungan kita kan juga akan semakin banyak keluarnya, karena kita untuk memenuhi kebutuhan kan kita harus mengeluarkan lebih banyak uang lagi gitu, agar kebutuhan kita terpenuhi. Menabung uang dalam kondisi inflasi justru akan merugikan kita gitu, karena mata uang kan nilainya semakin berkurang. Inflasi juga dapat mengubah pendapatan masyarakat. Inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi, akan mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian akan mengubah sifat dari pendapatan itu gitu, merubah sifat dari pendapatan kita ya. Naik gaji tapi tetap tidak terkejar kebutuhan, alhasil ya tetap kurang terus gitu, karena untuk mengejar inflasi kan efek barang kebutuhan yang semakin tinggi. Naik gaji saja masih tidak cukup, apalagi kalau kita tidak naik gaji gitu, semakin tidak terkejar kan kita untuk membeli kebutuhan hidup, seperti itu. Kemudian bagaimana pengaruh inflasi terhadap impian kita gitu. Ya, impian kita semakin lama semakin mahal tentunya. Contoh saja umroh. Dulu misalnya hanya belasan juta, sekarang termurah 20-an juta gitu. Kalau jumlah uang kita sama dan nilainya semakin turun, ya semakin tidak terkejar kita untuk membayar biaya umroh gitu. Apalagi nanti 2021 tambah naik lagi gitu, sedangkan uang kita sama. Misal kita sudah nabungnya tidak uangnya tetap gitu, tapi termakan inflasi, semakin tidak terkejar gitu kalau kita menabung uang ya. Lalu bagaimana solusinya gitu? Solusinya dari finansial kita ya, kita harus mengatur dari 100% gaji kita itu kita harus membagi-baginya ke dalam 5 bagian secara proporsional. Yang pertama itu 60% untuk kebutuhan pokok, 10% tabungan dan investasi, 10%-nya untuk kondisi darurat, 10% zakat ya, ziswaf, zakat, infak, sodakoh dan lain sebagainya, 10% terakhir untuk hiburan lah, lifestyle, maksimal 10%. Nah, dari 10% tabungan dan investasi kita tersebut kalau kita simpan dalam bentuk uang, lalu kemudian tergerus inflasi, maka tidak akan terkejar impian kita. Solusinya adalah dari 10% penghasilan kita itu kita belikan emas gitu, karena nilai emas kan stabil. Misal kita contoh saja harga kambing pada masa Rasulullah 1 dinar hingga sekarang nilainya tetap 1 dinar gitu. Nilai uangnya yang meningkat tapi nilai emasnya tetap gitu. Bayangkan kalau kita menyimpan emas 1 dinar pada masa dulu dibelikan, kita simpan sampai sekarang, nilainya nilai emasnya tetap, malah meningkat dari nilai uangnya gitu. Jadi makanya itulah yang disebut kenapa emas bisa menyelamatkan aset kita, karena dia tidak menurunkan nilai dari barang tersebut gitu. Juga tidak mudah rusak ya, kalau kita simpan uang ratusan tahun ya sudah
hancur, itu sudah remuk gitu. Tapi kalau kita simpan emas, insya Allah awet gitu. Terus untuk mencapai impian kita ya dengan cara menabung emas tadi gitu. Misal pada bulan Agustus 2020 umroh harganya 25 juta ya kan, berarti misalnya harga emas 1 juta, kita berarti butuh 25 gram emas untuk bulan Agustus 2020 gitu. Maka kita bisa mentarget gitu selama 2 tahun sudah dengan menabung, rutin menabung kepingan kecil ya, misalnya 10 keping kali 0,1 gram per bulan, kan sudah terkumpul tuh 1 gram per bulan. Berarti kalau untuk mencapai 25 gram kita kumpulkan 120 keping kali 0,1 gram, 12 gram per tahun. Nah dalam 2 tahun saja akan terkumpul 25 gram yang bisa untuk membayar umroh kita. Coba kalau 25 juta itu 2 tahun yang lalu kita simpan emas, terus kita belikan kita bayarkan umroh 2 tahun berikutnya, apakah 25 juta itu masih cukup untuk membayar kenaikan biaya umroh gitu. Tapi kalau kita simpannya dalam bentuk emas, dimana ketika kita 2 tahun kemudian kita jual, tetap cukup untuk bisa membayar umroh, bahkan mungkin nilainya naik, alhamdulillah malah bisa buat tambah-tambah sangu untuk umroh ya. Jadi biaya umroh kan memang dari tahun ke tahun naik ya, seperti itu. Nah itulah pentingnya menabung emas itu untuk menjaga harta kita dari inflasi gitu. Uang Anda pada tahun 2010 50 juta 10 tahun yang lalu, terus kita belanja 50 juta, kita belanjakan umroh saat ini, pas ketika itu bisa dapat 3 orang. Nah tahun 2020 apakah bisa dapat 3 orang? Paling juga 2 orang. Tapi kalau kita belikan emas 50 gram ya, itu masih bisa tetap dapat 3 orang. Bahkan mungkin ketika harga emas tinggi kita menjualnya, maka kita masih dapat keuntungannya. Nah, demikian ya materi tentang inflasi dan manfaat menabung emas, menjaga aset harta kita. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.